Kenapa kita masih hidup? Jangan bilang saya masih hidup karena masih muda. Yang baru lahir aja mati banyak. Saya masih hidup karena masih muda. Berapa banyak orang muda mati. Oh, saya masih hidup karena saya orang sehat. Ya, yang sehat mati berapa banyak. Mana ada urusannya mati dengan sehat. Mana ada urusan mati dengan muda. Oh, saya belum mati karena saya orang kaya. Berapa banyak orang kaya mati. Apakah mati itu melihat sehat? Tidak. Melihat tua? Tidak. Kaya? Tidak. Miskin? Tidak. Tidak. Hayya 'alal falah. Bagi orang beriman, mati itu kadang-kadang disebut wafat. Mati kadang-kadang disebut wafat. Meninggal nggak pasti. Maka jangan bilang meninggal, kalau saya nggak suka. Meninggal itu banyak artinya, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dunia, meninggalkan kampung halaman. Banyak arti meninggal. Kalau mati satu aja artinya. Apa mati? Nyawamu dicabut malaikat maut. Habis. Matilah. Perkara jantungmu masih berdenyut, kau masih berlari, atau kau sedang main bola, atau kau sedang bernyanyi, pokoknya kalau malaikat maut datang dicabutnya, mati. Jangan bilang mati kasar. Kita ini diracun sama Belanda. Kue orang jangan bilang mati, mati itu kasar. Kue mesti bilang meninggal. Meninggal apa meninggal? Mati kasar? Tidak. Mati bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis. Iza mata ibnu Adam. Kalau mati, kalau telah mati anak Adam. Rasulullah pakai iza mata ibnu Adam. Halus. Bahasa Rasul kok kasar. Quran juga. Salat kita, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Coba tukar besok, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Batal was salatmu. Jangan bilang kasar, itu bahasa Quran, bahasa hadis. Hanya orang-orang yang benci dengan Islam yang mengatakan mati itu kasar. Yang kasar itu modar. Modar gue. Itu kasar, mampus. Nah, itu kasar. Kalau mati halus apa enggak? Tersinggung kita dibilang mati? Tidak, itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Selain mati, kadang-kadang dalam Islam dipakai kata wafat. Apa arti wafat? Wafat itu artinya sempurna. Apa? Paripurna. Wafat itu artinya sempurna. Jadi kalau orang sudah mati, itu artinya dia telah sempurna. Telah wafat itu telah sempurna. Apanya yang sempurna? Kalau wafat, 3 yang sempurna. Pertama, kalau orang sudah wafat, berarti telah sempurna, rezekinya diambilnya semua. Kenapa kita masih hidup? Jangan bilang saya masih hidup karena masih muda. Yang baru lahir aja mati banyak. Langsung mati. Betul nggak? Ada yang lahir nggak sempat mati. Saya masih hidup karena masih muda. Berapa banyak orang muda mati. Oh, saya masih hidup karena saya orang sehat. Ya, yang sehat mati berapa banyak. Itu yang naik kapal terbang Air Asia sehat semua. Game over semua, ya nggak? Berapa banyak orang mati kelindas kontainer gepeng. Sehat, dada-dada istrinya, dada, saya bruk, habis. Mana ada urusannya mati dengan sehat? Mana ada urusan mati dengan muda? Oh, saya belum mati karena saya orang kaya. Berapa banyak orang kaya mati? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, wakil presiden mati, menteri mati, ustadz jangan tanya lah. Mati semua. Apakah mati itu melihat sehat? Tidak. Melihat tua? Tidak. Kaya? Tidak. Miskin? Tidak. Tidak. Yang dilihatnya apa? Rezeki. Hadis qudsi mengatakan, Allah berfirman, anna nafsan lan tamut, itu nyawa manusia tidak akan mati hatta tastakmila rizquha, sampai rezekinya habis semua diambilnya, baru datang malaikat maut.
Kalau ditakdirkan Allah makanan saya itu 60 karung beras, saya makan. Saya belum habis 60 karung itu saya belum mati. Tapi begitu habis 60 karung, malaikat Mikail lapor, ya Allah, makanan untuk Tengku Zulkarnain nggak ada lagi. Di laut nggak ada, di darat nggak ada, di langit nggak ada, di bumi nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Tinggal minumlah 1 botol aqua. Kata Allah, ya sudah, tugasmu hai malaikat Mikail untuk mengumpulkan rezeki bagi Zulkarnain sudah habis. Hari ini tugas malaikat maut menyelesaikannya. Begitu teguk terakhir saya minum, itu malaikat maut sudah hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu napas nggak nambah. Nambah pun nggak nambah. Cup habis. Satu nggak nambah. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Pas mati. Jadi kalau ditanya, kenapa kita masih hidup, Bu? Kenapa kita masih hidup, Pak? Rezeki kita belum. Jadi kenapa kita takut gak dapat rezeki? Makan apa besok? Makan apa besok? Kalau masih ada rezeki kita tidak mati. Paham? Ada laut Cina Selatan sana, ikan lahir dari rahim ibunya, keluar dari mulutnya 100.000 ekor. Satu yang sebesar ujung jarum, ditulis malaikat Mikail, milik ini rezeki Zulkarnain. Tulis, siapapun gak bisa ngambil ikan itu kecuali saya. Dimakan ikan besar, cup, lolos dari giginya. Aku bukan rezekimu, aku rezeki Zulkarnain. Berenang sampai besar, berat 1 kilo, dipancing sama orang Cina di laut Cina Selatan sana. Dibawa nelayan kita ke Pekanbaru, di Pekanbaru dibawa ke Muara Karang, Muara Karang dibawa ke Mall Klender, dijual Klender, dibeli sama Ibu RW 14, bukan saya yang beli, Ibu RW. Dipotong jadi 8 potong, disambel. Tiba-tiba habis zuhur saya lewat rumah RW, dipanggil, Pak Tengku, masuk situ dulu. Kenapa? Ada apa Pak RW? Saya mau rapat dulu. Oh iya, silakan. Masuk. Oh iya, terima kasih. Ada waktu? Ada. Duduk. Nah, ngobrol sebentar. Ayo makan yuk. Oh boleh. Oh, di atas meja berapa potong tadi? 8 potong ikan kakap disambel. Ikan kakap. Waduh, baru. Ayo makan. Kata Pak RW, saya nggak bisa makan sambal, mencret Pak RW. Nggak boleh makan sambal. Saya makan, saya ambil tengahnya 1, tinggal 7. Oh enak banget. Keringet makan. Mau pulang, Ibu RW bilang, Pak Tengku pulang. Istri mana Ibu? Oh lagi pulang ke Medan. Nggak ada siapa-siapa di rumah? Nggak ada. Udah bawa aja di semua. Ikan ini 7 potong lagi. Kan Bapak mencret. Dalam hati saya, memang rezeki saya itu ikan. Yang beli siapa, yang nangkep siapa, yang masak siapa, yang makan siapa? Saya. Nggak usah takut dengan rezeki. Itu berkaitan dengan nyawa. Kita tidak akan mati sebelum rezeki habis dimakan. Kalau ada 1 apel di Washington, tertulis nama Bejo, itu antara 2 saja. Bejo pergi ke sana makan apel itu di Amerika, atau apel itu yang terbang ke mulut Bejo. Hanya 2 saja. Dia pergi ke Amerika makan buah itu, atau buah itu yang datang ke rumahnya dimakan sama dia. Selesai dimakan, cabut malaikat maut, habis. Begitu. Paham? Yang kedua disebut wafat, sempurna pendengaran dan penglihatan orang mati itu. Orang yang sudah mati bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat orang hidup. Kita nggak tahu sekarang ada apa di Amerika, apa yang terjadi di Spanyol, nggak tahu. Tapi orang mati, fabasarukal yaumal hadid, penglihatanmu lebih tajam dari pedang. Sekarang saya tanya, apa yang ada di belakang tembok ini? Gak ada yang tahu. Karena kita orang hidup, mata kita terbatas. Tapi kalau orang mati, apa yang terjadi pada anak-anaknya di seluruh dunia dia lihat. Seorang ibu di dalam kubur, dia bisa lihat anaknya di Amerika lagi sholat tahajud. Masya Allah, nak, sholat tahajud kok sayang, di Amerika lagi nakku. Ya Allah, tetaplah anakku dalam hidayah. Tiba-tiba diperlihat, wah anakku yang di Tegal. Ya Allah, nak, main judi kau, nak. Sontoloyo kau. Ya Allah, jangan matikan anakku sebelum dapat hidayah darimu, ya Allah.
Dilihat lagi anaknya, ya Allah, anakku yang di sana di pesantren sedang baca kitab. Ya Allah, berilah hidayah pada anakku, pelihara hidayah sampai dia mati. Itu dilihat semua. Maka ketika kita mati, kalau kita berbuat maksiat, kita menyakiti hati bapak dan ibu kita. Menyakiti hati Rasul. Rasul lihat. Lihat Rasul. Bapak ibu kita lihat. Yang bilang Quran kok gimana? Quran yang bilang. Wa qul i'malu. Katakan hai Nabi, i'malu, beramallah kamu semua umat Islam. Fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat amalmu. Wa rasuluhu, Rasul akan lihat amalmu. Wal mu'minun, orang beriman akan lihat amalmu. Bapak ibumu apalagi. Dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, surah itu surah At-Taubah ayat 105, menuliskan dua hadis Tirmidzi dengan Abu Dawud, bahwa mayat itu melihat perbuatan anak-anaknya di dunia. Kalau anaknya soleh, dia bahagia. Bangun kita jam 12 malam, dilihat ibu kita, alhamdulillah Pak, anak kita bangun Pak, Masya Allah, masuk kamar mandi buang air kecil. Ya Allah, ntar lagi wudu, tiba-tiba tidur. Ya Allah nak, malam cuman kencing aja kau nak. Pendengaran dan penglihatannya tajam. Bunyi sandal orang yang menguburkan mayat menyakiti telinga orang yang sudah mati lebih keras dari suara geledek. Salam orang yang datang ke kubur didengar oleh yang mati itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengar apa enggak yang mati itu? Dengar. Kalau enggak, ngapain Nabi suruh kasih salam sama orang mati? Assalamualaikum ahli kubur. Pastilah dia dengar. Kalau enggak, ngapain Nabi suruh salam? Betul? Nabi enggak pernah suruh Assalamualaikum tiang listrik, Assalamualaikum pohon kayu, Assalamualaikum batu. Nggak ada. Kenapa mau orang mati Assalamualaikum ya ahlal kubur? Dia dengar minal muslimin wal muslimat. Fa insyaallahu bikum lalahikun. Satu hari kami akan nyusul kamu ke situ loh. Mereka jawab nggak? Jawab nggak? Jawab. Cuma jawabannya tidak diperdengarkan. Kalau diperdengarkan, jawara pun loncat pagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Yang ketiga, disebut wafat sempurna adalah sempurna amalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang bernyawa mesti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, hanya saja dengan matimu itu kami ingin melipat gandakan bayaran pahalamu di hari kiamat. Satu orang bangun masjid 1 miliar, jadi masjid 1 miliar. Allah bayar pahala paling sedikit 700 miliar. Bisa lebih banyak. Itu Quran surah Al-Baqarah. Kama sali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti nanam 1 biji di tanah, dari 1 biji tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai berbuah 100. Kita bayar masjid 1 miliar, bangun, kita dapat pahala 700 miliar. Udah masuk catatan amal pasti. Lebih bisa. Tapi ada bonus. Itu yang disebut wafat itu. Semua orang yang sholat di masjid itu setiap hari pahalanya dikumpulkan jadi satu. Diserahkan sama yang membangun masjid tanpa mengurangi pahala orang yang sholat di masjid itu. La yang kusu dzalika min ujurihim syai'a. Itu hadis Muslim. Maka terkejutlah orang beriman di hari kiamat ketika disuruh baca catatan amalnya. Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Dia bilang, ya Allah, umur saya 60 tahun, saya mati, sholat saya berhenti. Tapi kenapa ini setiap hari ada ratusan sholat masuk ke catatan amal saya, ratusan sholat orang. Kamu membangun masjid dulu. Semua pahala orang yang sholat di masjid itu kepadamu diberikan tanpa mengurangi pahala mereka. Tapi kenapa setelah 300 tahun berhenti? Ada perang, masjidnya dibom orang. Hancur masjidmu, tak ada lagi orang sholat di situ. Betapa hebatnya. Ya Allah, aku tak bisa baca Quran. Aku buta huruf sampai mati tak bisa aku baca Quran. Tapi kenapa setiap hari ada pahala orang baca Quran ini? Ada yang khatam lagi. Itulah masjid kau itu. Ada orang baca Quran situ, dibikin pula madrasah hafiz Quran situ. Semua orang yang baca Quran di masjidmu
sama kamu pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka. Inilah yang disebut wafat itu. Allah mau menyempurnakan pahala kita di hari kiamat nanti. Paham? Hayya 'alal falah.